Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Xiaomi Redmi 10 5G. Dan saya yakin kalian juga sudah pada tahu, karena banyak banget yang sudah bikin video unboxing sampai reviewnya. HP ini saya dapatkan di Shopee pada saat flash sale perdananya dengan harga 2,9 juta untuk kapasitas 6/128 GB. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas lengkap Redmi 10 5G ini. Kita juga akan cari tahu kira-kira poin apa saja yang menarik dan kurang menarik dari HP ini. Dari dalam box di sini seperti biasa, terdapat unit utama dari Xiaomi Redmi 10 5G yang memiliki 4 selling point. Lalu ada juga softcase bening original, buku panduan singkat plus SIM tray ejector. Dan yang tidak lupa ada juga adapter charger dengan kecepatan fast charging 22,5 watt. Serta kabel charger yang sudah menggunakan port USB Type-C. Dan inilah dia unit utama dari Xiaomi Redmi 10 5G. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah warna chrome silver atau perak. Di sini untuk urusan desain bagian belakang, saya no komplain karena HP ini sudah memiliki look yang kekinian, terutama di bagian setup framing kamera. Untuk covernya sendiri, HP ini masih menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff dan bertekstur, jadi tidak licin. Sedangkan untuk dimensinya, HP ini sudah terasa compact saat digenggam menggunakan satu tangan seperti ini, walaupun memiliki ketebalan bodi 8,9 mm. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon dan grill speaker. Geser ke bagian sebelah kanan, hanya ada sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power dan volume locker. Lalu geser ke bagian sebelah kiri, di sini terdapat slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Dan untuk bagian atas, di sini ada jack audio 3,5 mm plus sensor remote atau IR blaster. Pindah ke bagian depan atau layar seperti yang kamu lihat, HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen. Yang dimana hal ini pasti sangat disayangkan oleh netizen yang budiman karena dianggap kurang kekinian. Padahal biasanya Xiaomi tidak pernah pelit dalam hal ini. Sedangkan kalau untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,58 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel. Panel IPS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah terlihat bagus, apalagi sudah didukung dengan resolusi layar yang tinggi. Tapi untuk komposisi warna yang dihasilkan memang tidak begitu ngejreng atau fresh banget, sama seperti HP Xiaomi kebanyakan. Namun yang jelas digunakan untuk kebutuhan scrolling sosmed, nonton film, atau main game sudah cukup nyaman. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas RAM 6 GB, yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 2 GB. Untuk internal memorinya sebesar 128 GB, yang dimana kita masih dapat space free-nya sekitar 103 GB saat HP baru diaktifkan. Sedangkan untuk chipsetnya, HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,0 GHz yang beroperasi hanya 76 nanometer dan tentunya sudah support jaringan hingga 5G. Di sini kalau untuk chipsetnya kamu tidak usah khawatir karena chipset yang digunakan sudah cukup ngebut di kelas harganya. Saya tes untuk Geekbench 5 bisa menghasilkan skor sampai 1007 poin untuk multicore-nya. Dan untuk AnTuTu benchmark bisa tembus sampai angka 300 ribuan. Jadi sudah cukup ngebut tentunya. Sedangkan kalau untuk urusan persensoran, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Tapi yang sedikit disayangkan untuk sensor giroskopnya masih menggunakan virtual gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performanya, HP ini sudah pasti lancar untuk digunakan berbagai kebutuhan karena sudah dibekali dengan chipset yang mumpuni. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual seperti chatting WhatsApp, scrolling sosmed, atau nonton film sudah lancar jaya, tidak ada kendala yang berarti. Diajak buat main game juga masih oke banget di kelas harganya. Untuk game Mobile Legends, HP ini sudah sangat mampu menjalankan game dengan baik di settingan grafik hingga ultra dan frame rate hingga super. Di sini yang saya rasakan untuk gameplaynya sudah cukup playable, baik satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Frame drop atau delay terkadang tentu ada, tapi masih dalam kategori wajar. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Untuk settingan grafiknya ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup lancar atau bisa dibilang playable. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga terpantau aman, hanya di tingkatan anget saja.
Dan untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah berjalan dengan baik, walaupun untuk tingkat responsifnya sedikit delay. Namun ini hal yang wajar karena masih menggunakan virtual gyro. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan casual gaming atau tidak terlalu sering, masih cukup oke menurut saya. Karena yang jelas untuk urusan performa, HP ini mengalami banyak peningkatan jika dibandingkan dengan Xiaomi Redmi 10 biasa atau non 5G. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Tapi untuk adapter yang kita dapat dari dalam box lebih besar, sudah 22,5 Watt. Namun yang jelas untuk kecepatan chargingnya tidak bisa dibilang ngebut banget, karena masih butuh waktu sekitar 2 jam 30 menitan untuk isi daya dari 0 sampai 100%. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya sudah cukup bisa diandalkan karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 7 nanometer, jadi lebih hemat daya. Lanjut ke bagian sistem, Redmi 10 5G sudah berjalan di Android 12 basis MIUI 13. Yang dimana kalau untuk tampilan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi, karena HP ini memiliki tampilan yang sangat kekinian serta menarik. Mulai dari tampilan menu, pusat kontrol, aplikasi di latar belakang, dan masih banyak lagi. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, dan font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, seperti ketuk kedua kali untuk on off, split screen, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang butuh folder aman atau ruang kedua, di sini juga sudah ada. Mungkin yang perlu diperhatikan, terkadang ada beberapa bug selama penggunaan, yang dimana hal ini adalah ciri khas dari MIUI. Dan untuk urusan kameranya, HP ini sudah dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 5 megapiksel. Untuk kelas harga 2,9 juta, megapiksel kamera yang ditawarkan HP ini tidak terlalu spesial menurut saya. Apalagi belum dilengkapi dengan kamera makro dan ultra wide. Sama satu lagi, kamera selfie-nya kurang besar. Harga hampir 3 juta, tapi kameranya hanya 5 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan, di sini sudah banyak. Walaupun untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video atau AIS. Sedangkan kalau untuk hasil jepretan kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Apalagi jika kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup, maka gambarnya akan terlihat lebih detail dan tajam. Tapi untuk saturasi warnanya, Redmi 10 5G tidak menawarkan hasil foto dengan saturasi warna yang ngejreng, tapi lebih ke hasil gambar yang real atau natural, seperti HP Xiaomi kebanyakan, dengan ciri khas warna sedikit kuning. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya di sini terlihat standar saja menurut saya, karena megapiksel yang digunakan kurang besar, hanya 5 megapiksel. Jadi tipsnya jangan jepret foto di kondisi minim cahaya, kalau tidak mau hasil fotonya banyak noise. Dan buat kamu yang hobi selfie seperti biasa, kamera dari HP Xiaomi agak kurang cocok, beda dengan HP Oppo atau Vivo. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi 10 5G. Dan yang sebelah kanan itu adalah contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Untuk kondisinya ini ada di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Di sini yang perlu kamu nilai untuk saturasi warnanya, oke, keadaan sekitar, warna kulitnya, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan itulah tadi video pembahasan kita tentang Xiaomi Redmi 10 5G. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jujur poin yang paling menarik dari HP ini hanya 3 hal. Yaitu chipset yang ngebut, jaringan sudah support 5G, dan performa yang lancar. Kalau untuk poin yang lainnya, dengan harga di atas 2,5 juta, jujur tergolong standar saja, tidak ada yang begitu spesial. Bahkan saya juga sudah merangkum beberapa poin yang kurang menarik dari HP ini. Dari segi desain masih menggunakan konsep layar water drop screen, padahal seri sebelumnya sudah punch-hole display. Dari segi spesifikasi, sensor giroskopnya masih virtual, dan kecepatan charging yang kurang ngebut. Dan dari segi kamera, HP ini hanya dibekali dengan 2 lensa, dan untuk kamera selfie-nya kurang besar, hanya 5 megapiksel. Tapi yang paling penting, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau kamu pengen HP 5G dengan harga di bawah 3 juta, mungkin HP ini bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Tapi kalau kamu lebih nyari HP yang menawarkan paket lengkap atau punya banyak kelebihan, saya rasa HP ini kurang cocok. Karena kelebihan yang menonjol dari HP ini ya cuma 3 hal tadi. Chipset ngebut, support jaringan 5G, dan performa lancar.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang Xiaomi Redmi 10 5G. Kalau misalnya di antara kamu ada yang punya pendapat atau masukan, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen videonya, jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.